hari ini kami kembali menemani Anda untuk memperbincangkan hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Setahu saya yang tidak boleh dikasih tahu itu seperti KTP, alamat email, dan lain-lain. Oke, menurut saya untuk data pribadi yang nggak boleh di-share itu pastinya adalah KTP. KTP yang berisikan dengan nomor NIK, tanggal lahir dan alamat rumah, lalu ibu kandung dan seterusnya itu sama sekali nggak boleh di-share. Kalau menurut saya sih alamat rumah, terus NIK, terus nama ibu kandung, dan lain-lainnya. Kalau menurut aku itu data pribadi yang nggak boleh di-share itu kayak yang suka ada di KTP. Nah terus sama kayak misalnya lokasi kita, kayak gitu-gitu sih. Masih sangat kurang sih karena gampang sekali dibobol oleh hackers. Untuk data pribadi yang ada di Indonesia itu masih sangat minimal, minim sekali untuk perlindungannya. Satu, karena semakin maraknya itu kita banyak telepon fiktif atau telepon-telepon yang mengakibatkan kita bisa mengalami kerugian. Contohnya saja mereka tahu alamat kita, mereka tahu nomor rekening kita, itu yang bisa mengakibatkan akan banyak sekali kejahatan di bidang seperti itu. Kalau menurut saya sih untuk penjagaan data pribadi kita tuh masih kurang ya, karena kemarin juga kan ada kasus yang kartu vaksin itu datanya sampai tersebar juga. Nah menurut saya sih itu masih tanda kalau misalnya penjagaan data pribadi kita tuh kurang. Kalau menurut saya sih untuk kebocoran data ini merupakan hal yang fatal ya, karena ini sebenarnya sudah mencakup kerugian yang sangat besar gitu kalau misalnya data sampai terbocor gitu kemana-mana. Sangat disayangkan sih karena merugikan banyak pihak. Ya, menurut saya itu sangat disayangkan karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab data pribadi kita itu sendiri. Menurut saya sih penting karena dapat mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Menurut saya penting karena supaya ada hukum yang jelas, supaya yang melanggar bisa disanksi dengan tegas oleh hukum yang berlaku. Kalau menurut saya penting sih kalau misalnya negara itu butuh yang namanya penjagaan data yang ketat ya, karena fatal gitu kalau misalnya sampai data itu bocor ke mana-mana gitu. Bisa disalahgunakan juga kan. Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama saya Rahmawati dan juga rekan saya Alda Gustari. Tapi pemirsa, ini ada yang rasa nggak sih ketika masa pandemi seperti sekarang semuanya itu jadi serba digital. Dari mulai sekolah, belajar, kemudian berbelanja, bekerja, semuanya ini sudah mengalami shifting, sudah mengalami pergeseran dari yang konvensional menjadi digital. Tetapi yang perlu kita waspadai atau yang mungkin kita harus ulas lebih dalam lagi adalah bagaimana sebenarnya keamanan data kita. Kira-kira aman apa enggak? Apalagi ini kan beberapa waktu kemarin sempat banyak kasus katanya kebocoran data dari situs-situs pemerintah. Kita akan bahas ini ya, Alda. Iya betul sekali. Dan hari ini ya Ayu, kita nggak akan cuma berdua, tapi kita sudah ditemani oleh dua pria. Nah, dua pria ya hari ini yang sudah akan membahas mengenai data pribadi. Nah, ini penting banget ya, karena tadi Ayu bilang kan memang data pribadi itu sekarang sangat marak diperbincangkan dan juga digunakan gitu. Bersama kami sudah ada Pak Dev Akbar Syafikarno, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat pagi, Pak. Dan di sebelah saya ada Mas Marshall Pribadi, Wakil Ketua 4 Aftek dan juga CEO dari Privi ya Mas. Oke.
Nah, Ayu, mungkin kita bisa nanya dulu kali ya. Pertama-tama sebenarnya apa sih sebenarnya data digital atau data pribadi itu dan seluas apa cakupannya? Mungkin ke Mas Marshall dulu kali ya. Boleh. Ya, kalau bicara data digital, ya itu sebenarnya ya semua informasi elektronik yang bentuknya elektronik ya, mulai dari angka, huruf, segala macam itu ya bisa dibilang data digital. Tapi kalau kita bicara data pribadi, umumnya berbagai negara di dunia meregulasi itu, mendefinisikan itu sebagai PII, Personally Identifiable Information. Informasi-informasi yang bisa secara khusus menunjuk, mengidentifikasi seseorang. Ya misalnya NIK nama, ya pasti udah tahu, oh orangnya si ini nih, si Marcel, NIK-nya sekian gitu. Atau sekumpulan informasi nggak langsung menunjuk nama saya, NIK saya gitu ya, atau nomor HP saya. Tetapi kalau dikombinasikan bisa ketahuan menunjuk seseorang. Misalnya tanggal lahir sekian, tempat lahir sekian, rasnya apa, rambutnya begini, alamat emailnya ini, kerjanya di mana. Lama-lama kan orang bisa mengkerucutkan tahu, oh ini identitas seseorang. Nah itu salah satu juga bentuk data pribadi atau personally identifiable information. Sampai ke nomor teleponnya juga bisa ketahuan ya Mas ya, sebenarnya itu termasuk data pribadi juga. Ya, ketika nomor telepon itu dikombinasikan dengan hal lain, lama-lama orang bisa menebak ini siapa. Nah, itu termasuk data pribadi. Oke, nah ini juga mungkin kalau misalkan pemirsa sering mengalami ada orang-orang yang menawarkan pinjaman online dari nomor telepon yang kadang-kadang kita juga sangat terganggu untuk itu. Saya ingin ke Pak Dev, Pak, anggota DPR RI masih menerima SMS pinjol nggak sih Pak? Kayaknya pagi ini udah 5 saya masuk. Oh serius? Iya. Justru masih menerima. Oh banget. Kadang-kadang telepon gitu kan. Nah, kalau angkat telepon misalnya nyebutnya udah salah-salah gitu ya. Bapak Dave Fian langsung udah salah-salah langsung tutup. Tapi Pak, ini kan berarti ada masalah di sini. Bagaimana yang menghadapi ini bukan cuma Bapak saya, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Bapak melihat perlindungan data pribadi di Indonesia sejauh ini sebagai anggota DPR RI seperti apa? Sangat tidak ada. Sangat tidak Sangat ada. tidak ada kalau bagi saya pribadi ya, Oke, karena oke. secara undang-undang belum ya. Secara pengaturan juga sangat minim, bahkan rawan dicolong berkali-kali. Bahkan dari lembaga-lembaga tinggi aja, yang lembaga-lembaga resmi seperti BIN, Kepolisian, Kemdagri, Kemkes, itu BPJS, semuanya berkali-kali kecurian data-data tersebut. Dan data itu kan nggak ketahuan ketika dicuri, ketahuannya pas waktu dijual kan. Betul. Ya lain kan dengan kita kalau nyuri barang, kalau misalnya nyuri mobilnya Om Marcel kita colong kan besok pagi langsung Hilang. kelihatan kan. Kan data kan enggak, itu kan cuma di copy. Nah, nanti pas dijual di deep web, nah baru ketahuan oh, sudah ada pencurian gitu. Nah, ya, jadi ya, itu susah pengawasannya. Nah, itu makanya perlunya itu penyelesaian akan undang-undang data pribadi. Kami di DPR inginnya sih data penyimpan data, pengampu data pribadi tersebut itu lembaga independen, terpisah. Ya, kenapa? Pertama agar terlepas dari permainan politik. Kedua juga agar jelas independensinya, karena langsung bertanggung jawab ke presiden. Nah, ini yang terjadi perbedaan pandangan dan pendapat. Nah, kita sih harapkan dalam waktu dekat ini itu bisa segera selesai. Targetnya sebenarnya selesainya itu sebelum 2021 di masa sidang ini. Akan tapi kayaknya bakalan miss lagi gitu. Jadi mungkin baru benar-benar bisa selesai itu di masa sidang yang akan datang. Oke, berarti masih ada waktu untuk digodok kembali undang-undang PDP ini ya. Oke, mungkin mau ke Mas Marshall, melihatnya seperti apa Mas sekarang? Sebutuh apa kita undang-undang PDP itu sendiri? Kan sebagai wakil ketua AFTEK sendiri pasti melihat banyak dinamika di lapangan kan? Sangat butuh sekali gitu. Kenapa? Yang namanya kita mau mengajak masyarakat gitu ya, sesuai arahan pemerintah memajukan ekonomi digital, tentunya kita harus membentuk yang namanya digital trust supaya masyarakat itu percaya dengan bertransaksi digital gitu. Kenapa? Kalau tidak, ya masyarakat akan ragu nih setiap kali mau daftar sesuatu, mau jualan online, mau beli barang online, mengajukan pinjaman, atau bahkan jadi investor ya, memberikan pinjaman secara online, kan data-datanya mau tidak mau diminta. Nah, kalau tidak ada suatu perangkat hukum selevel undang-undang, gitu, ya maka akan sulit masyarakat bisa percaya karena
pemerintah juga akan sulit nih untuk menindak kebocoran-kebocoran data pribadi, baik yang sengaja maupun yang tidak, karena penyelenggara sistem elektroniknya tidak menerapkan standar pengamanan dan kerahasiaan data pribadi yang cukup gitu. Jadi itu sangat penting. Memang mendesak sekali nih ya Betul, RUU dan PDP bahkan sendiri. kami di Asosiasi Fintech, kami proaktif. Kami baru saja minggu lalu meluncurkan kode etik perlindungan data pribadi bagi seluruh anggota Asosiasi Fintech Indonesia. Oke. Sebenarnya dulu rencananya di launch berbarengan dengan UU PDP, tetapi karena tertunda-tunda akhirnya sudahlah kami launch dulu. Minimal sebelum ada undang-undangnya, kami semua terikat kode etik tersebut. Baik, jadi sekarang lagi disiasati dengan kode etik. Kita akan meneruskan perbincangan ini, Pak Dev, Mas Marsyal. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap pastikan Anda bersama kami di Kabar Nusantara. Nah, pemirsa masih di Kabar Nusantara. Kalau misalnya tadi kita di segmen 1 udah membahas sebenarnya apa sih itu data pribadi. Mungkin sekarang aku mau membahas mengenai kegelisahan masyarakat nih. Kayak ini tuh gemes banget, kapan sih sebenarnya RUU PDP nih mau diselesaikan? Nah, mumpung ada Pak Dev nih, kita langsung tanya aja kali ya. Pak Dev, ini sebenarnya kan masyarakat bertanya-tanya, gemes banget kayak, ini kapan sih RUU PDP? Aduh, saya tuh udah jenuh banget gitu nerima SMS nggak jelas, telepon nggak jelas kayak gitu. Sebenarnya sudah sampai mana sih Pak pembahasan RUU ini? Ya kemarin ini sempat mandek ya karena soal masalah pengampu data siapa gitu. Nah, tapi Pak Menkominfo dengan pimpinan Komisi 1 dan pimpinan DPR sudah intens komunikasi ya. Tapi semestinya tuh targetnya itu masa sidang ini ya. Akan tapi karena ada beberapa permasalahan teknis yang belum bisa diselesaikan, jadi mungkin ketunda satu masa sidang lagi. Semoga sih masa sidang yang akan datang bisa selesai. Kenapa? Karena selain Undang-Undang PDP, terus juga mau ada revisi ITE juga, ada perubahan 1-2 pasal, dan juga Undang-Undang Penyiaran. Ini juga semuanya harus selesai ya. Karena kan kenapa kan kita kan sudah mau analog switch off nih bentar lagi. Ya. Nah, itu kalau undang-undang penyiarannya belum selesai, ini akan ada kehampaan pengaturan di dalam penegakan hukum di wilayah tersebut. Oke, tapi Pak Dev kalau misalkan kita lihat sendiri sebenarnya dari RUU PDP, apa sih masalahnya kok alot banget nih kayaknya? Ya, waktu itu kan memang masalahnya karena yang bertanggung jawab akan data itu siapa? Oke, siapa yang bisa diadukan kalau misalkan bertanggung jawab? Lebih kepada yang pengampunya, yang nyimpan data itu siapa gitu ya. Nah, itu kan DPR tadi inginnya membuat lembaga sendiri, tapi Kominfo bilang gitu. Sekarang pemerintah sedang melakukan efisiensi, jadi pengurangan justru akan jumlah lembaga sehingga difokuskan pada satu di bawah kementerian. Nah, jadi akhirnya mungkin jalan tengahnya dibuat badan di dalam Kominfo, ya, dan badan itulah yang akan bertanggung jawab akan data. Independen atau di bawah Kominfo? Di bawah Kominfo, tetap di bawah Kominfo. Akan tapi datanya itu juga bukan berarti Kominfo yang bisa langsung mengakses data tersebut. Itu data itu hanya seperti tempat penyimpanan. Karena kan data itu kan sebenarnya dalam encrypted masuk ke dalam servernya tersebut. Nah, jadi sehingga hanya pengampu data yang ataupun penanggung jawab data, penerima data itulah yang bisa akses data tersebut gitu. Baik. Kurang lebih begitulah teknisnya. Oke. Baik, saya ingin ke Mas Marsyal lagi nih. Mas, ini kan berarti kita masih harus bersabar menunggu RUU PDP. Padahal tadi Mas Marsyal bilang, wah udah butuh banget sebenarnya gitu. Kira-kira masyarakat harus berbuat apa sih paling tidak untuk mengantisipasi datanya ini aman? Apa yang bisa masyarakat perbuat? Baik. Pertama, waspada gitu ya. Ketika ada penawaran-penawaran menarik, baik itu pinjaman atau investasi dengan return yang tinggi gitu. Karena itu biasanya dari lembaga yang ilegal yang tidak berizin dari OJK. Kalau ini kok naruh uang bunganya tinggi banget gitu atau pinjaman rendah banget. Itu money game pasti itu ya. Ya, either money game ya, menipu uang
atau sekedar hanya malah mau mencuri data kita aja. Dia ngumpulin sebanyak-banyaknya KTP orang, selfie-nya, segala macam untuk kemudian dijual. Jadi dia nggak jadi ngasih pinjaman, dibilang ditolak, tapi data itu dijual. Jadi berhati-hati. Nah, bagi masyarakat bisa ngecek di website cekfintech.id. Nah, di situ ada list semua perusahaan fintech, ya, lembaga keuangan yang memang berizin dari otoritas jasa keuangan, gitu. Termasuk sosial medianya segala juga kita list di sana. Jadi kalau dapat penawaran di luar dari list sosial media itu, dari grup WhatsApp, grup Telegram paling banyak sekarang, itu hati-hati banget buat ngasih data pribadi, gitu. Itu buat yang Telegram, ini pengalaman pribadi saya langsung nih. Kan saya jarang-jarang buka gitu kan, nggak setiap hari lah, untuk lain dengan WhatsApp. Nah itu jadi pas kalau buka tiba-tiba kok udah banyak grup gitu masuk gitu kan. Grup forex, grup apa namanya, cyber, kok cybercrime lagi, apa, kripto, segala itu macam. pakai robot tuh, Pak. Iya. Jadi bukan manusia lagi, robot yang nge-add orang-orang masuk ke grup sampai puluhan ribu kan membernya Telegram gitu. Nah itu memang modus penipuan yang sedang marak sekarang. Ya tadi grup yang dibuat oleh robot di Telegram, gitu. Menarik. Tapi berarti untuk fintech sendiri yang sebenarnya legal itu ada izinnya kan, dan nggak bisa langsung asal main data pribadinya kayak gitu kan, Mas? Betul, dan jalur penyerahan data gini. Kalau data pribadi itu kan memang kita buka rekening di bank, kita mau KPR, yang mau nggak mau lah kita kasih KTP kita, bukti penghasilan, itu konsekuensi. Kalau enggak kan kepentingan banknya juga tidak dilindungi gitu kan, karena mereka mau minjamkan uang. Tetapi jalur mintanya nggak mungkin lewat grup Telegram atau grup WhatsApp. Pasti ada websitenya khusus, dan tolong masyarakat perhatikan lagi. Tadi di cekfintech.id, kami juga ngelis website-website dan aplikasi resmi si fintech-fintech yang resmi itu. Jadi nanti jangan dilihat mirip, misalnya fintech apalah A gitu ya. Tapi ada bedanya, ada stripnya gitu nama websitenya, itu udah website lain, mungkin mau mencuri data. Kita udah terlanjur upload slip gaji kita, selfie kita, KTP kita. Nah, itu dia pemirsa. Jadi kalau misalkan sekarang ingin ada pinjaman atau ada situs-situs yang tidak jelas, harus dicek dulu semuanya ya. Jangan langsung asal percaya, karena banyak sekali tadi seperti kata Mas Marshall yang akan merugikan yang tidak terdaftar secara resmi. Nah, setelah ini kita masih akan membahas mengenai bagaimana sih keamanan data digital kita di era industri 4.0. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Nusantara, masih membahas tentang bagaimana sih caranya atau gimana sih keamanan dari data digital kita di era industri 4.0. Dan tadi Mas Marshall sebelum break udah membicarakan mengenai bagaimana sih tips-tips langkah-langkah yang aman untuk bisa memberikan tadi data-data digital kita, kemudian kalau misalnya ada pinjaman online dan lain sebagainya. Cuma Mas, ini kan kita bisa mengakui juga Pak, literasi kita juga belum setinggi itu. Dan kalau saya baca juga sebenarnya yang banyak jadi korban itu justru kalangan menengah ke bawah. Nah kalau misalkan sudah terlanjur jadi korban, harus ngadu kemana Pak? Harus lapor kemana ini? Adu kemana? Harus adu kemana ini? Ya lah, pasti ke polisi pasti ada kan, ada divisi cyber. Itu yang pasti, di Kominfo juga ada. Terus di BSSN juga ada hotline-nya menerima. Yang pasti 3 itu dulu deh. Oke. Tiga itu. Nah, oh iya itu di OJK, sorry ya. Ya, Satgas Waspada di OJK juga ada. Nah, itulah yang bisa di apa namanya dilaporkan. Tapi kalau yang Satgas investasi itu kan itu yang berkaitan tentang penawaran investasi bodong. Penawaran investasi bodong gitu kan. Kalau pencurian data pribadi ya kepada yang 3 pertama itu gitu. Nah, kalau sekarang nih saya mau nanya mewakili anak muda kali ya, Yu. Karena kan ini sekarang anak muda lagi seneng banget trennya nih kayak upload nih data waktu masih kecil namanya siapa, atau kayak foto dong dengan apa yang bisa menunjukkan stiker di IG. Nah, indikasi data pribadinya. Nah, ini aku mungkin nanya dulu ke Mas Marshall kali ya. Ini gimana sih caranya untuk menghindari hal-hal kayak gini nih Mas Marshall, dan
sebenarnya siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya ranahnya udah di sosial media kayak gitu? Ya, jadi gini, memang sekarang kan siapa sih yang nggak suka ngupload di Instagram Iya, gitu ya, foto betul. masa kecil, nama masa kecil, Betul. terus di Instagram tuh ada pertanyaan-pertanyaan ini kan, Kayak Ya, share yours gitu betul, kan. dulu nama binatang peliharaan masih kecil, siapa keluar semua ke Instagram. Nah ini yang menyebabkan yang namanya identity theft, pencurian identitas. Kenapa? Coba kalau aku mau pinjol, berapalah misalnya 5 juta, Oke. kan submit KTP, selfie, KK, apalah segala macem gitu ya. Nah masalahnya kalau data itu bisa gua dapetin gitu, ya dari sosmed teman-teman gua bisa tuh apply atas nama dia gitu. Nah makanya menghindari gimana, satu jangan share-share. Yang kedua, di berbagai negara sekarang mulai ada yang namanya digital identity. Jadi orang mau nge-apply loan apa segala itu, memang setiap orang tuh kayak punya akun, punya username passwordnya. Jadi bukan kita bisa pakai KTP orang dan segala macam. Jadi diverifikasi dulu yang memang di depan HP ini, itu adalah orang tersebut. Pakai verifikasi pengenalan wajah, dicek datanya ke database KTP kita, Dukcapil gitu. Jadi walaupun saya punya data KTP-nya Mbak Ayu gitu, atau Mas Dev gitu, cuman saya nggak bisa apply utang gitu sebagai Mas Dev. Saya harus membuktikan yang lagi di depan kamera ini benar-benar Mas Dev, which is ya nggak bisa kalau pakai teknologi tadi liveness detection dan pengenalan wajah ke database Dukcapil. Tapi kalau misalkan ada beberapa kasus yang bisa memalsukan identitas digital itu gimana, Mas? Sebenarnya bukan identitas digitalnya yang dipalsukan sih, Mbak Ayu. Tadi lebih ke pencurian data-data identitas yang memang diperlukan buat daftar suatu layanan atau meminta suatu pinjaman tadi. Tapi kalau akun identitas digital yang saya maksud tadi, kayak akun tanda tangan digital kita lah gampangnya, itu lebih kepada kita harus menjaga kerahasiaan ya username dan passwordnya seperti kita menjaga username dan password internet banking kita, sama kurang lebih seperti itu. Baik, terakhir deh Pak Dev dan juga Mas Marshall, kira-kira apa yang bisa diintegrasikan mungkin dari Avtek dengan Komisi 1 untuk bisa menjaga data pribadi dari masyarakat Indonesia? Apa yang bisa mungkin bekerja sama atau diafiliasikan seperti itu? Nah, coba saya jawab dulu ya. Boleh, silahkan. Nah, enggak, kalau misalnya apa ya, paling ya pendidikan kepada masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi supaya masyarakat itu harus tahu, ya. Jangan misalnya yang kayak stiker IG, jangan langsung kecentilan begitu ngelihat stiker langsung ikut-ikutan gitu kan. Jadi harus juga lebih pinter lah kalau mau ikut-ikutan gitu ya. Jangan langsung expose data pribadi kita ya. Masalah ya, jawabannya ngaco-ngaco gitu kan. Nah, itu satu. Terus dua ya, sosialisasi juga mengingatkan masyarakat gitu akan pentingnya hal ini. Nah, tapi itu semua juga harus dilakukan juga dengan sepenuh hati dan juga dengan bahasa yang masyarakat bisa terima, gitu. Bukan juga dengan bahasa yang kaku, bahasa sulit gitu ya, bahasa yang mudah, dan menggunakan juga figur-figur dan tokoh-tokoh yang masyarakat itu senang terimanya, gitu. Jadi jangan hanya menggunakan baik pejabat dari kementerian ataupun dari aparat gitu ya, akan tapi justru harus bisa misalnya menggunakan influencer gitu ya, ya siapapun itulah gitu kan. Jadi sehingga tuh masyarakat tuh langsung mencuri perhatian masyarakat gitu. Dari Mas Marshall gimana, Mas? Siap, saya setuju 100% sama Mas Dev. Jadi di Avtek ini kami sedang buat program untuk tadi mengenalkan website cekfintech.id itu supaya kalau ada penawaran apapun, mau itu pinjaman, mau itu investasi apapun, cek dulu ke sana. Perusahaannya benar gak? Dari nomor HP yang benar apa enggak? Dari email yang benar apa enggak? Websitenya benar apa enggak gitu ya. Nah, kita akan mengundang key opinion leaders tadi, influencers gitu, supaya masyarakat aware tuh terhadap langkah-langkah yang memang harus ditempuh gitu. Hati-hati kalau mendapatkan penawaran, apalagi kalau penawaran terlalu menggiurkan. Itu malah biasanya cenderung adalah penipuan. Harus dicurigai seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Dev. Masyarakat menunggu RUU PDP, semoga bisa cepat rampung ya Pak ya. Amin.
Amin ya. Dan terima kasih juga Mas Marsyal Pribadi, Wakil Ketua Umum 4 Aftek, dan juga Pak Devi Karno, anggota Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu pemirsa ingat ya, tetap hati-hati nih sebelum kita share data pribadi kita. Untuk itu saya Alda Gustari dan rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati mengucapkan terima kasih banyak atas perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di Kabar Nusantara edisi selanjutnya. Bye!